Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Bismillahirrahmanirrahim. Ya'itukumullahu an ta'udu limislihi abadan in kuntum mu'minin. Wa bunayyallahu lakumul ayatihi wallahu alimun hakim. Sadaqallahu adzim, sadaqallahu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, mari kita panjatkan rasa puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita suatu rahmat, hidayah, berkah dan inayah yang luar biasa hingga sekarang ini kita diberikan masih bisa menghidup udara dengan nafas yang lega. Senantiasa kita sujud pada Allah Subhanahu wa taala dengan sujud yang sebenar-benarnya sujud. Dengan makrifat yang sebenar-benarnya makrifat. Dengan ilmu yang Allah sudah perintahkan sesuai dalam Al-Qur'anul Karim dan hadis-hadis yang Rasulullah SAW ajarkan buat umatnya. Ini sudah merupakan suatu rahmat hidayah yang luar biasa menuju agar kita dijauhkan dari segala apa yang dinamakan jahiliyah, kebodohan. Sehingga dengan kebodohan ini orang akan jauh dengan surga-surga Allah. Orang akan jauh dengan rahmat dan berkah Allah. Karena kebodohan dihilangkan dengan momen-momen atau risah yang diberikan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam buat umatnya, sehingga kita bisa terang benderang menimba ilmu, menghayati semua sujud, sholat segalanya dengan benar-benar sesuai arahan pimpinan kita, yang nanti akan memimpin kita, menunggu kita, memasukkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, ke dalam jenjang keselamatan. Bahkan mereka baginda Rasulullah SAW akan mengantar kita untuk bisa bertemu pada Allah Subhanahu wa taala jika kita bisa makrifatnya tinggi. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah yang dimuliakan Allah, salawat dan salam mari kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang kita sholawat dan yang kita senantiasa sallallahu ala Muhammad, Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad, Allahumma akni bishalalika haramika wa akni bi'atalika amal siwak. Apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan senantiasa menjadikan suatu zikrullah, senantiasa menjadikan suatu zikrullah, zikir yang berulang-ulang, yang akan bisa menjadikan suatu syafaat buat umat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kelak sampai wafat. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah dimuliakan Allah. Sekarang kita sering dengar apa yang dinamakan etika. Kalau dalam suatu pondok pesantren pelajaran namanya taklimu ta'alim, tata krama. Orang kalau ketika kita menghadap Allah ada tata keramanya, ada taklimu ta'alimnya, ada etikanya. Apa etikanya? Ketika mau sholat, ambil air wudhu dulu. Dengan ucapan-ucapan, dengan niat wudhu, membasuh semua. Ada semua susunannya, ada semua aturannya, ada semua daripada apa yang sudah dianjurkan dan diajarkan. Apa yang sudah diajarkan dan dianjurkan oleh baginda Rasulullah SAW buat umatnya. Ini etika taklimu ta'alimnya. Dan ini harus dilakukan untuk mencapai absahnya daripada sholat. Inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar.
Sungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar pada diri kita ini semuanya. Dalam suatu takbiratul ihram disebutkan, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Kita menjadi kalangan hamba Allah, muslimin sejati. Karena apapun bentuknya, kalau ketika kita masuk dalam golongan muslimin, maka kita pasti diakui umat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita masuk dalam golongan umat muslimin, bagaimana masuk dalam golongan umat muslimin? Otomatis harus punya syarat-syaratnya, harus punya etikanya, ta'lim wa ta'alim. Apa itu? Al-imanu atu'minu billahi wal malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wal yaumil akhir wa qadri khairi wa syahri. Aturannya ada. Harus punya iman. Iman segala kepada hal-hal yang gaib, yang enggak kita lihat. Salah satu contoh baginda Rasulullah, kita tidak mengalami pada kejayaan baginda Rasulullah. Dan bahkan kita tidak pernah bertemu dengan baginda Rasulullah SAW. Karena lahirnya kita, Rasulullah sudah wafat. Sudah meninggalkan kita. Akan tetapi kecintaan kita kepada beliau, karena apa? Karena risalah. Karena apa yang diajarkan dan dianjurkan buat kita sebagai umat beliau. Jadi meskipun kita tidak ketemu, tapi kita dekat dengan beliau. Dengan bagaimana dekatnya kita? Dengan kita bersolawat. Dengan kita menjalankan apa yang dalam suatu hadis yang Rasulullah sudah anjurkan. Rasulullah dengan ceritakan. Rasulullah dengan riwayatkan. Segala sesuatu baik itu hadis maupun Al-Quran. Semua ada di situ. Kita pelajari thalabul ilmi merupakan suatu kewajiban baik orang muslim, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat. Ini etika. Dan sekarang etika ini dibutuhkan untuk kita semua. Untuk kita semua generasi muda, generasi akhir zaman. Disebutkan di sini dalam surat An-Nur. Etikanya ketika kita datang bertamu dalam rumah, disebutkan sampai kita masuk ke rumahnya orang, rumahnya teman maupun rumahnya orang. Itu ada etikanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhuluna buyutan khaira buyutikum hatta tasta'tisuna litusallimuna ala ahliha. Dzalikum khairul lakum la'allakum tadhakkarun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kalau kita beriman apa enggak? Disebutkan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Mari siapa yang beriman? Yang beriman saja. Yang enggak iman enggak usah ikut. Sana yang enggak beriman. Yang al-imanu atu'minu billahi wal malaikati wa kutubihi dan seterusnya. Masih kita. Mari ikut ya ayyuhalladzina amanu, ayo. Allah itu selalu menyapa hambanya dengan etika. Dengan sebutan yang halus. Enggak seperti kita manggil orang aja enggak, kadang-kadang sering sekali karena saking akrabnya enggak dipanggil namanya. Padahal ini termasuk zalim. Jadi Allah itu memanggil hambanya dengan sebutan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. La tadkhulu, janganlah kamu memasuki buyutan rumah. La yadkhulu buyutan, janganlah kamu memasuki rumah. Ghairu buyutikum, yang itu bukan rumahmu. Hatta sebelum tasta'tisu, memintai izin. Wa tusallimu, dan memberi salam. Jadi di sini sebutkan hatta tasta'nisu, sebelum kita meminta izin. Jadi pertama harus kita minta izin dulu. Wa tusallimu, dan memberi salam. Assalamualaikum. Yang tuan rumah jawab apa belum? Kalau belum jawab, jangan asal masuk nyelonong aja. Assalamualaikum. Orang rumah sudah jawab waalaikumsalam. Yang tuan rumah pun begitu waalaikumsalam, jangan bengong aja di dalam. Bilang waalaikumsalam, diam aja di dalam, nggak keluar-keluar. Ala ahlihi, kepada penghuninya.
Setelah memberi salam kepada penghuninya. Setelah kita memberi salam pada penghuninya, baru ini monggo silahkan masuk, silahkan. Nah, inilah terjalin sebagaimana penghuni surga ketika ketemu dengan sesama penghuni surga selalu mengucapkan salam. Maka salam ini merupakan suatu cermin kedamaian. Salam merupakan suatu cermin kenyamanan, ketentraman. Coba ketika kita masuk ke rumah teman, atau rumah kiai, atau ke rumah siapapun, ketika kita saling mengucapkan salam, sama tidak mengucapkan salam sama sekali, akan terjadi perbedaan yang luar biasa. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pelukan, dirangkul, dipeluk. Dirangkul, dipeluk, yang satu jenis, bukan lawan jenis. Nanti perempuan juga dirangkul, dipeluk, jangan. Yang bukan muhrim, nggak boleh. Biasanya berpelukan, kemudian cium kanan, cium kiri. Bukan cium tapi ditenggolkan. Itu merupakan suatu adat tradisi yang luar biasa. Kenyamanan, ketentraman. Kemudian monggo silahkan duduk. Masya Allah. Kadang-kadang seorang santri kepada kiainya, dicium tangannya, merupakan suatu taklim muta'alim. Agar apa? Agar ilmunya bermanfaat buat mereka. Ini merupakan suatu adat tradisi. Sehingga tercerminkan suatu etika yang bagus, ini sama dengan kita mencerminkan iman yang bagus, iman yang kuat pada diri kita. Orang kalau nggak punya etika, coba kita lihat di luar sana. Ketika mereka tidak punya etika, jalan kemana ini, pakai sepeda motor, ngeblong, nggak ada sepeda, nggak ada suratnya, player, semua itu. Nggak ada etikanya. Ini justru akan mengundang apa namakan amarah, sehingga terbentuklah suatu hal iblis sama iblis, jin dan semuanya reaksilah di sini. Reaksionis, reaksi di sini timbul amarah, berantem dan dedek mengek. Beda mereka yang sudah ketika masuk dengan ucapan Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedamaian yang tercerminkan. Inilah nanti penghuni surga dan penghuni neraka, beda sekali. Penghuni surga senantiasa satu sama satunya mengucapkan salam. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ini penghuni surga. Senantiasa menikmati kenikmatan. Tidak akan pernah ada habisnya kenikmatan itu. Sedangkan penghuni neraka tidak pernah mengucapkan salam. Mereka ada selalu mengucapkan suatu hal, yaitu apa? Kesakitan yang luar biasa. Dan sampai kapan sakitnya itu akan habis, nggak ada yang tahu. Karena di sana nanti khalidina fiha abada. Di sana nanti kekal abadi selama kayak kehidupan di dunia. Kita suka umur 40, 50, udah ubanan, udah peringatan. Umur 60 sudah diingetin sakit. Sakit apa? Sakit gula. Sakit apa? Kolesterol tinggi. Sakit apa? Jantung. Sakit apa? Semua kronis di dalamnya sudah mulai reaksi. Hanya kalau sudah begini, nikmat fitriyah yang paling utama adalah nikmat apa? Sehat. Bukan harta benda yang kita miliki semua, kita engkri-engkri, sakit-sakitan terus. Percuma kita punya mobil 5, mobil 10, punya perusahaan, gak ada gunanya semua itu. Mereka yang sakit-sakitan, makan enak aja gak pernah, gak bisa. Mereka orang-orang fakir miskin yang hanya hidupnya pas-pasan, bisa makan enak, meskipun itu lauk gereh. Jangan tewel, lauk gereh, enak sekali, nikmat sekali. Makan di sawah, enak sekali. Mereka orang-orang kaya yang makannya di restoran dengan suatu hal tradisinya. Etikanya bagus sekali dengan cara makan dan sekali. Belum tentu bisa menikmati. Belum tentu dia bisa menikmati senikmat mereka yang makan di sawah. Itu para petani itu. Mereka yang makan di sawah dikirim dari rumah dengan makan seadanya. Lauk tempe, sayur asam, nikmatnya minta ampun. Nggak sakit. Kadang-kadang minumnya air kendi, gini, tanpa dihangatin, tanpa dimasak. Nggak sakit dia. Orang dulu umurnya panjang-panjang. Kenapa? Tidak terlalu banyak makan segala sesuatu yang berbau kimia. Sekarang, ada namanya apa itu? Pentol gobios.
ada yang namanya itu apa? Banyak sekali makanan-makanan yang semua itu akan mengakibatkan kita nggak kita filter, akan mengakibatkan segala penyakit yang kronis dalam diri kita. Hati-hati. Hati-hati. Yang jelas ketika kita nanam pasti kita memetik. Itu penting sekali. Ketika kita menanam pasti kita menunai. Menanam padi tumbuh padi. Menanam kemaksiatan tumbuh kebrutalan. Menanam suatu husnul amal akan tumbuh keimanan yang luar biasa. Inilah yang didambakan hamba Allah. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari senantiasa kita koreksi diri kita, jangan koreksi orang lain, karena di sini disebutkan dzalikum khairul lakum la'allakum tadzakkarun. Dzalikum, yang itu yang demikian itu lebih baik, khairul lakum, lebih baik, la'allakum, agar kamu selalu disebutkan tadzakkarun, selalu ingat. Kita selalu ingat-ingat di sini, ingat sama siapa? Ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menciptakan kita? Bagaimana permisinya kita ketika kita masuk rumah? Rumah siapa? Rumah Allah. Rumah Allah itu apa? Masjid Baitullah itu rumah Allah. Di mana tempat ibadah rumah Baitullah itu, masjid itu adalah rumah Allah. Makanya jangan punya perasaan atau prinsip ketika ingin menguasai masjid. Jangan sekali-kali antum ingin menguasai masjid, sosok antum tuh punya masjid itu. Masjid itu namanya Baitullah, rumah Allah. Itu rumah Allah. Siapapun berhak di situ. Siapapun berhak untuk sholat di situ. Jangan sampai setelah Isya ditutup semua. Orang mau sholat tahajud, mau sholat apa di masjid, mau istikaf di masjid. Nggak bisa. Akhirnya mereka istikaf di luar. Banyak kejadian itu. Sering, banyak sekali demikian ini. Alasannya cuma satu. Apa? Alasannya kota amal nanti diambil orang. Alasannya terlalu dibandingkan dengan ibadah kita nggak masuk. Masjid ditutup, alasannya kotaknya takut kehilangan kota amalnya. Sehingga mereka-mereka yang mau sholat malam, sholat apapun, mau sholat isya, mereka nggak bisa. Ini penting buat kita koreksi. Penting buat kita saling mengingatkan. Nggak ada manusia itu perfect. Nggak ada manusia itu selalu benar. Sama juga Uzat juga tidak pernah merasa diri Uzat itu benar. Terus Uzat banyak salahnya. Kita saling mengingatkan. Saling mengingatkan dan saling mengingatkan. Satarul muslimin wa satarul fitni wa dunya wal. Orang yang menutupi aibnya seorang sama muslim, Allah akan tutupi aib orang itu dunia dan akhirat. Sama ini. Kita rangkul semuanya. Kita jadikan mereka-mereka ini sebagai teman kita. Kita sambung tali silaturahim yang luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa jadikan diri kita ini menjadi suatu hal bagian daripada apa yang Allah perintahkan untuk senantiasa beribadah. Jangan dilupain. Jangan jauh dari Allah. Salah semua. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah, mudah-mudahan satu ayat ini bisa memberikan kita nasihat, bisa memberikan kita suatu apa? Siliran di hati kita, sehingga hati kita menjadi adem, hati kita menjadi adem, ayem dunia dan akhirat. Semoga bermanfaat. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Wabila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.